Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Desi berharap pagi hari ini anak-anak dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali lagi belajar ya. Setelah kemarin anak-anak mengerjakan penilaian tengah semester dan juga ada susulan serta remedi untuk melengkapi tugas-tugas yang mungkin belum selesai di penilaian tengah semester kemarin, dan sekarang sudah tiba saatnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar buku yang baru ya di tematik tema 7. Kita akan belajar tentang kebersamaan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar di subtema yang pertama, yaitu kebersamaan di rumah. Yuk langsung kita lihat bersama-sama. Anak-anak sudah siap ya belajar? Siapkan dulu buku tulis kalian, buku paket tema 7, dan juga pensil, karena kita akan gunakan itu untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik tema 7. Sudah siap ya? Yuk kita belajar bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, peserta didik dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, peserta didik dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan pecahan setengah dengan percaya diri. Kita lanjutkan ya. Maaf. Nah, kita akan belajar tentang kebersamaan. Kebersamaan itu bisa kita lakukan ketika kita di rumah bersama keluarga. Kedua, di sekolah bersama dengan teman-teman. Yang ketiga, di lingkungan sekolah ya, ketika kita sedang belajar atau sedang istirahat, juga dilakukan bersama dengan teman-teman. Yang keempat, ketika kita sedang berlibur atau piknik bersama dengan teman-teman. Itu semua membutuhkan kebersamaan. Lalu, apa ya arti kebersamaan? Yuk, untuk lebih paham lagi, kita akan baca bersama-sama ya tentang kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, dari bacaan yang telah Bu Desi bacakan, apa sih arti kebersamaan? Kebersamaan itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, baik itu di lingkungan sekitar. Ketika kita lakukan kegiatan itu bersama-sama, berarti itu sudah disebut dengan kebersamaan. Karena kita menjalin kebersamaan bersama orang lain. Kita lanjutkan ya. Nah, kebersamaan di rumah Siti. Kita lihat, kita akan bahas bersama-sama kebersamaan yang ada di rumah Siti. Nah, ini ada di halaman belakang rumah Siti. Kita baca dulu ya bacaannya supaya lebih paham tentang gambar yang dimaksudkan. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ini sedang ada di belakang rumah ya. Ada Ali dan Siti yang sedang memberi makan ayam, ibu yang sedang menyapu, dan ayah yang sedang membersihkan selokan. Mereka bersama-sama membersihkan halaman belakang rumah. Ini adalah salah satu bentuk kebersamaan di rumah. Selanjutnya, tadi sudah dibahas ya, setelah mereka melakukan kegiatan bersama-sama, mereka ingin makan. Yang sudah selesai makan, ayah, Siti, dan Ali berada di ruang tamu. Nah, ternyata Ali dan Siti ingin mendengarkan dongeng yang setiap hari Minggu disampaikan oleh ayah. Nah, ayah Siti ini adalah ayah yang pandai mendongeng, anak-anak.
Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, dongeng yang kali ini akan disampaikan adalah dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Bu Desi ingin meminta anak-anak untuk mendengarkan dongeng ini ya, karena ini berhubungan dengan soal yang akan kalian kerjakan di buku paket tema 7 halaman 7. Jadi Bu Desi akan bacakan dongengnya, anak-anak buka telinganya dan dengarkan supaya dapat mengerjakan soal yang ada di buku halaman 7. Ya, Bu Desi akan mulai membacakan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu kata tikus, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Lalu ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu tadi dongeng yang sudah Bu Desi bacakan. Anak-anak sudah mendengarkan dan sudah mengerti ya. Nah, tugas anak-anak sekarang menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Ini ada di buku paket kalian tema 7 halaman 7. Bisa meminta tolong orang tua untuk membantu mengerjakan soal ini. Tapi ingat, ditulis sendiri ya, jangan minta tolong orang tua untuk menuliskan pekerjaan kalian. Mengerti? Kita lanjutkan. Nah, setelah ayah membacakan dongeng, ibu datang. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah.
Nah, dari sini kita akan beralih belajar tentang mengenal pecahan. Tadi Siti, Ali, dan Ayah diberi ibu donat. Tapi donat itu sudah dipotong menjadi dua bagian oleh ibu. Ada 3 potong donat dibagi menjadi 2 bagian setiap satu potongnya. Berarti satu donatnya ya. Berarti ada berapa potong? Ada 6 potong. Nah, di sini ada gambar ya, yang sudah Bu Desi siapkan. Ada gambar satu donat yang utuh. Lalu ibu tadi memotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadinya seperti ini ya. Ini bagian per bagian ini disebut setengah. Setengah. Coba lihat perbedaan dengan gambar yang kedua. Ini adalah 2 gambar yang donatnya utuh ya, tapi kita lihat di sini. Ketika besar potongannya itu sama, disebut setengah-setengah ya. Tapi ketika besar potongannya tidak sama, itu bukan setengah ya. Mengerti ya anak-anak? Setengah itu jika potongannya dibagi menjadi 2 dan sama besar. Dipotong menjadi berapa? Menjadi 2 dan sama besar. Diingat-ingat, Bu Desi ulangi. Setengah itu jika benda dibagi menjadi 2 dan besarnya sama atau dibagi menjadi 2 yang sama besar. Itu adalah setengah. Jika tidak dibagi 2 dan tidak sama besar, itu bukan setengah. Oke ya, kita akan belajar pecahan setengah pagi hari ini. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, satu donat. 2 bagian donat sama besar. Jadi sudah dibagi menjadi 2 donat bagian sama besar ya. Satu bagian donat dari 2 bagian donat itu disebut setengah. Nah, di sini ada ya, ada 1 garis bawah 2. Ini bacanya bukan garis bawah ya. Ini bacanya per. 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Jadi kalau ada bentuk 1/2 itu dibaca setengah atau 1/2. Artinya apa? Artinya itu 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu setengah atau 1/2. Mengerti anak-anak? Oke, anak-anak pasti mengerti. Ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Selanjutnya kita lihat. Nah, supaya lebih mengerti, kita akan melengkapi pernyataan berikut ini dengan tepat. Ini ada di buku tematik tema 7 halaman 10. Kalian bisa buka ya. Kalau tidak salah di halaman 10, kalau tidak 11. Oke ya, cari soal yang seperti ini di buku kalian. Sudah? Yuk kita lengkapi bersama-sama ya. Yang nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah tadi jika dibagi menjadi 2 bagian sama besar disebut apa? Disebut setengah bagian. Good. Yang kedua, langsung saja ya. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Berarti apa tadi? Nah, karena dibagi menjadi 2 bagian sama besar, berarti ya. Oke, good. Sebut setengah bagian juga ya. Yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar? Oke, good. 2 bagian sama besar. Karena biar disebut setengah ya. Dan yang keempat, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Mudah ya anak-anak? Oke, Bu Desi tunggu supaya anak-anak bisa mengerjakan di buku paket tematik kalian masing-masing. Sudah ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengaksir. Kita lihat bersama-sama ya, mengaksir itu apa toh Bu Desi?
Mengaksir itu memberi nama pada pecahan. Oke ya. Nah, di sini ada pecahan ya. Ini adalah satu potong kertas utuh. Nah, tadi kalau setengah itu kan dibagi menjadi dua sama besar ya. Nah, kertas-kertas ini juga sudah dibagi menjadi dua sama besar. Bukan kertas ya, tapi ini bangun ya. Bangun ini sudah dibagi menjadi dua sama besar. Ini sama besar, ini sama besar ya. Nah, mengaksir itu adalah memberi warna. Jadi misalnya ini ya, setengah berarti 1/2. 1/2 itu berarti ada dua bagian sama besar ya. Nah, kita warnai 1. Ini adalah namanya 1/2. Ini diberi pembeda ya, mengaksir itu memberi pembeda ini. Nah, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Nah, mudah ya anak-anak, ini adalah mengaksir. Nah, sekarang Bu Desi minta anak-anak mengerjakan buku paket halaman 11. Kalian juga akan melakukan hal yang sama, mengaksir seperti yang ada di contoh ini ya. Nah, kalian boleh mengaksir memberi warna yang atas atau boleh juga memberi warna yang bawah. Samping kanan, samping kiri bebas. Yang penting menunjukkan pecahan 1/2 seperti ini ya. 1 diwarna, 1 tidak. Oke ya, mengerti? Oke, karena anak-anak Bu Desi itu adalah anak-anak yang pandai, pintar, cerdas, mudah memahami materi, pasti anak-anak bisa. Bu Desi berharap anak-anak mendapat nilai yang terbaik. Oke, sekarang tugas untuk anak-anak tadi sudah Bu Desi bahas ya. Nah, ini untuk mengingatkan tugasnya yang pertama tadi mengerjakan buku paket tematik tema 7 halaman 7 tentang isi dongeng yang sudah Bu Desi bacakan. Kalian bisa buka lagi, mundurkan lagi videonya ini. Kalian bisa dengarkan lagi sehingga kalian bisa menjawab soal yang ada di halaman 7. Yang kedua, mengerjakan buku paket tematik tema 7 juga halaman 11 tentang mengaksir gambar seperti yang tadi Bu Desi jelaskan baru saja ya. Nah, tugas-tugas ini kalian bisa foto, lalu kumpulkan di Google Classroom. Jangan sampai terlambat ya. Usahakan kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan sampai kalian tidak mau mengerjakan. Tugas kalian kan belajar. Anak sekolah itu tugasnya belajar. Jadi setiap hari kalian harus belajar. Nah, belajar materi yang sudah diberikan oleh guru. Jika ada tugas ya langsung dikerjakan supaya nanti tidak ada yang mengejar nilai, harus mengerjakan membuka-buka yang kemarin-kemarin padahal harusnya sudah dinilai dan sudah dikembalikan lagi kepada anak-anak. Mengerti ya? Usahakan kerjakan tepat waktu, kumpulkan di Google Classroom. Kalau tidak bisa mengumpulkan, kalian bisa kerjakan dulu di buku. Setelah itu nanti kalau orang tua kalian sudah pulang kerja, minta tolong orang tua untuk mengirim tugasnya ke Google Classroom. Mengerti ya anak-anak? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, meskipun di rumah, ingat ya anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M, karena corona masih ada di Indonesia. Meskipun sudah banyak yang divaksin, tapi kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. 5M, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan diharapkan mengurangi mobilitas. Jangan pergi-pergi ya, gak usah pergi-pergi dulu, tetap di rumah menjaga kesehatan anak-anak. Supaya kita cepat bertemu di sekolah. Budi sudah kangen sekali dengan anak-anak, ingin sekali bertemu di sekolah. Oke, selamat belajar hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.